Luhut Binsar Panjaitan, ya kan, mengakui dan memang patut diduga terlibat dalam konflik of interest dan beneficiary owner itu tadi. Dan dinyatakan dalam putusan oleh hakim kan? Dan dikutip sama hakim. Penyidik di kasus saya dan Fathia itu sejumlah namanya identik dengan kasusnya Dandi Laksono. Termasuk kasus terhadap Mas Novel, Ratna Sarumpait dulu. Itu semua nama-namanya ada yang identik di dalam surat keputusan, surat penetapan atau keputusan soal satgasnya, itu satgas perintahnya. Nah, kasus-kasus yang dilematkan kepada kami, ITE dan berita bohong, peraturan KUHP 1946. Ibu saya itu adalah guru advokasi pertama saya. Oke, menarik sekali. Itu yang harus disebut. Dia tuh selalu, dulu waktu saya kecil sampai remaja sampai itu, waktu kantor kontras diserang, ya kan, pulang kan malam tuh. Dia bilang begini, hancur ya kantor, hancur. Ya udah kalau bela orang begitu mau resiko. Nggak disuruh berhenti, nggak apa. Dia bilang, ya kalau bela orang begitu resiko. Iya. Tapi kenapa terus mau bela orang? Ya ibu saya udah bilang begitu. Menarik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kembali kita ngomongin soal Undang-Undang ITE. Tapi lebih jauh lagi karena kali ini kita bersama dengan satu orang sahabat, Mas Haris Azhar. Apa kabar Mas Azhar? Mas Haris. Alhamdulillah. Dan Pak Biwi tentunya. Apa kabar Pak Biwi? Alhamdulillah. Haris senyum terus dari tadi. Iya, saya pun bergembira ya. Tapi kegembiraan ini baru parsial ya. Karena dampak dari masalah Undang-Undang ITE kan luas sekali. Kita bersyukur hakim di kasusnya Mas Haris ini betul-betul menggunakan akal sehat lah gitu Pak Biwi, dan berpikir objektif. Dan kemudian putusannya saya mendengarkan pertimbangannya bagus. Cuman problemnya kan tidak hanya masalah di satu proses persidangan saja, ada banyak kasus-kasus lain, dan itu semua dampak dari masalah Undang-Undang ITE. Kalau nggak salah Mas Haris juga beberapa menjadi advokat, menjadi pendamping pembela ya. Dan dia kena Undang-Undang ITE juga kan? Kena Undang-Undang ITE dan menjadi pembela di beberapa kasus Undang-Undang ITE. Iya, jadi advokasi atau jadi lawyer buat beberapa korban juga. Iya. Mas Haris, saya minta Mas Haris memberikan gambaran dulu ya, untuk perspektif ya, jadi terkait dengan masalah Undang-Undang ITE ini. Karena kan kita lihat Undang-Undang ITE ini kan ada mulai dari Undang-Undang yang awal tahun 2008 kalau nggak salah ya. Ada perubahan dan sekarang beberapa hari lalu ada perubahan yang kedua kalau nggak salah. Sedangkan ada perubahan dari KUHP yang baru dan ada beberapa problematika di situ. Mas Haris bisa berikan gambaran seperti apa Mas Haris? Kalau historisnya gitu ya Mas Novel, Mas BW ya. Sebetulnya kan kita punya Undang-Undang ITE karena ada rekomendasi dari satu masyarakat internasional. Di International Conference on Telecommunications itu, yang memang rutin tiap tahun atau tiap periode tertentu punya pertemuan. Lalu sampai pada satu titik masyarakat internasional di bidang telekomunikasi itu menyatakan bahwa setiap negara harus mempersiapkan diri dengan model teknologi yang baru, teknologi convergence itu. Convergence itu artinya antara sistem komputer dengan sistem komunikasi itu sudah harus di merge, diketemukan. Karena teknologinya sudah seperti itu, tapi badan hukumnya, dasar hukumnya belum merata. Dari sisi bisnis itu juga dilihat sebagai sebuah peluang, narik kabel antar negara, antar benua dan lain-lain. Singkat kata, akhirnya Indonesia juga harus mempersiapkan muncullah Undang-Undang ITE itu. Setelah muncul Undang-Undang ITE, sebenarnya kalau kita lihat itu kan tata kelola tentang teknologi dan operasionalisasinya. Negara harus mengontrol, memfasilitasi seperti biasa. Tapi memang seperti biasa, seperti yang kita tahu semenjak masa reformasi ini kan pemidanaan itu kan tersebar ke
di luar KUHP kan Mas BW gitu ya. Jadi banyak pasal pemidanaan di banyak undang-undang. Di Undang-Undang ITE juga ada pasal-pasal pemidanaan. Tapi kemudian pasal-pasal itu digunakan untuk kalau saya menyebutnya 3 aras ya. Antara yang di atas penguasa politik atau di pemerintahan dan penguasa bisnis kepada orang yang di bawah, warga atau orang yang miskin dalam konteks tarung sengketa ekonomi atau sengketa bisnis. Lalu juga antar warga. Banyak, saya pernah memediasi ribut pelaporan ITE soal hinaan terhadap antara pacar dan keluarga, kayak begitu-begitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi konflik antar warga, warga dengan penguasa atau pengusaha. Nah, yang menjelang pemilu ini banyak nih sengketa antar masyarakat politis. Nah, misalnya Antar pendukung gitu juga antar pendukung gitu. Nah, ini kejadian. Nah, Undang-Undang ITE itu hidup dengan 3 model relasi konflik tadi seperti itu. Nah, apa yang digunakan pasal-pasal pemidanaan soal tuduhan pencemaran nama baik atau hinaan atau dianggap menyerang kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Menariknya, kita tidak pernah tahu berapa banyak pemidanaan terhadap penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan bisnis, Mas BW. Bisnis teknologi itu sendiri. Misalnya soal judi online. Penipuan online. Apalagi ya, hal-hal seperti itu. Nah, itu kita tidak banyak lihat atau tidak banyak dengar, atau hacker gitu ya, yang terjadi tindakan-tindakan sepihak hanya menutup itu sih oke. Tapi kita artinya nggak pernah melihat sejauh mana efektivitas penggunaan pasal pemidanaan sesuai dengan kepentingan tujuan dan berbagai data survei. Saya perhatikan sebetulnya penggunaan digital untuk kepentingan politik itu nggak lebih dari 10-15%. Artinya yang 80% itu digunakan untuk bisnis dan pornografi. Jadi sebetulnya ada porsi penggunaan sarana ruang digital itu pada wilayah tersebut yang tapi pemidanaannya banyak di sektor yang tapi ini tadi angka bisa dibantah, tapi saya mau menggambarkan seperti itu. Nah, itu satu hal. Yang kemudian sekarang jadi tren, Mas BW, Mas Novel. Selain antar warga, ternyata pelaporan penguasa terhadap warga yang paling tinggi menurut datanya SafeNet. Di tahun 2022, 2021 mereka cukup dominan. Antara penguasa pemerintahan lokal, politisi itu tinggi. Nah, kalau dicek lebih jauh ternyata itu terkait dengan kebijakan mereka atau perilaku mereka sebagai penguasa yang dikritik oleh publik. Gitu. Kalau saya orang yang pada posisi sekasar apapun kritik warga kepada penguasa halal, sah. Kalau saya posisi saya begitu. Betul. Saya sepakat itu, Mas Aris. Selama kita tidak masuk ke ranah fisik, nyolek fisik. Gitu. Tapi cara-cara yang kejam dari warga kepada penguasa ya memang harus begitu. Karena itulah senjata kita sebagai warga. Kalau antar sesama calon gimana? Antar sesama calon sekali lagi posisinya warga atau tidak? Dua-dua, ada yang pejabat malah. Kalau ada yang bilang bangsat, bacot. Kita kasih contoh konkret aja. Kalau Anies ngeritik Prabowo, Prabowo kan pejabat, ya boleh dong. Sah. Pendukungnya Prabowo sah. Nah, tapi Anies ada beban. Bebannya sebagai influencer bahasa gampangnya. Orang yang berpengaruh. Nah, itu juga dia punya beban. Dan oleh karenanya dia juga boleh dikritik dalam kapasitas itu. Tapi kalau dalam ngeritik Prabowo ketika debat capres atau Ganjar mengkritik Prabowo ketika debat capres, boleh. Bos,
kalau ngeritik tuh kan ada argumen, lo kerjanya nggak benar. Lo bilang bangsat. si warga. Iya, jadi simpatisan dari sebuah calon ngomong begitu terhadap orang yang sedang berdebat. Ya. Kan itu kritik nggak? Ngomong bangsat. Ada konteksnya kan pasti. Iya. Kalau ada konteksnya pasti kritik. Konteksnya itu lagi berdebat, ya kan? Iya. Dalam perdebatan itu tiba-tiba nyuruh bangsat lo. Ya kalau itu secara, tapi saya nggak ngomongin soal etika ya. Tapi kalau dalam perdebatan kan ada ceritanya panjang. Tapi lupakan itu cuma bumbu-bumbunya aja. Tapi yang gua mau itu bisa menarik dan bisa oke. Kayak kasus Rocky soal bajingan tolol. Bangsat itu kan Mas Bebe binatang kecil. Utuh ya. Lo yang bajingan tolol itu dia kritik terhadap kekuasaan Rocky. Tapi ada cerita panjangnya kan? Iya. Ada rujukannya. Rujukannya. Ada latar belakangnya gitu kan? Latar belakangnya. Ada itu bisa dijelaskan. Iya. Iya. Nah yang Haris itu sebenarnya yang menarik gini Mas. Undang-undang ITE dimunculkan ada kepentingan. Karena dengan kejahatan digital, dunia bisnis, dan itu mengancam perekonomian, itu muncul kayak gitu tuh. Tapi kemudian penggunaannya tidak sepenuh-penuhnya untuk itu. Penggunaannya justru untuk mengontrol hak berpendapat. Ini yang bahaya itu yang jadi. Sehingga kemudian kita bertanya-tanya, ini jangan-jangan subversi 2.0 ini. Iya. Emang gini Pak Bibi. Kalau kita bicara undang-undang ITE kan Mas Haris, kan ada mengatur dan membuat payung hukum untuk masalah informasi dan teknologi kan gitu ya. Dan itu bermanfaat untuk interaksi, untuk kegiatan bisnis dan banyak lagi yang lain. Tapi kemudian dalam undang-undang ini kan ada pemidanaannya. Ketika bicara pemidanaan, kita lihat aja memang itu diperlukan sebetulnya. Diperlukan untuk contohnya masyarakat yang kemudian menjadi korban dari masalah penipuan online. Terus untuk berantas judi online atau hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat, walaupun saya belum mensurvei ya, tapi saya melihat dari berita-berita, saya jarang sekali mendengar atau menyimak ada proses hukum terhadap orang-orang yang menjadi pelaku kejahatan seperti itu. Yang banyak justru malah tadi yang Pak Bibi katakan, orang yang mengkritik kemudian dikriminalisasi dengan pasal-pasal itu. Dan kalaupun saya yakin ya, kalau itu disurvei atau diteliti dalam penelitian yang lebih detail, itu akan kelihatan sekali itu. Jadi undang-undang ini justru malah dimanfaatkan untuk menjadi alat pasal pemidanaannya. Alat pemidanaannya betul. Yang kedua, kalau kita bicara terkait undang-undang ITE, tentunya bicara terkait dengan keamanan informasi memang ada undang-undangnya tersendiri ya. Tapi kalau kita lihat, justru masalah keamanan informasi yang ada di Indonesia justru problemnya masih banyak sekali. Jadi di titik itu kan sebenarnya undang-undang ITE mengalami proses instrumentasi itu Mas. Dia dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Di situ tuh dan itu artinya tidak sesuai dengan kepentingan kenapa undang-undang ini dibuat. Betul. Bagian yang pertama itu. Terus kedua, dalam prakteknya kemudian kita juga tidak mengkampanye undang-undang ini untuk ini loh. Jadi konsolidasi masyarakat intelektual, orang-orang yang ini advokasinya tuh tidak membalikan arah ini. Ini kan kayak arah terbalik nih. Saya bilang kayak anomali ini yang terjadi. Nah, sebenarnya yang paling menarik itu adalah bagaimana menempatkan case-nya Mas Haris, Sobat Haris ini dipakai untuk menunjukkan itu ada kesalahan di situ. Sebelum ke situ Mas, mau nambahin. Nambahinnya gini, ternyata undang-undang ITE juga ada double atau triple discrimination, diskriminasi yang terjadi. Saya pernah bikin simulasi pada 1 tahun tertentu, Jokowi itu hadir untuk membuka konferensi terkait internet dan digital, untuk kepentingan bisnis dan industri. Tapi misalnya apa bentuk sampai presiden datang dalam soal meminimalisasi pemidanaan terhadap itu. Nah, ternyata nggak penting juga kita bandingkan seperti itu, karena lihat konteksnya dulu. Apa konteksnya? Yang satu untuk kepentingan bisnis, nah itu besar. Yang di sini ternyata dipakai untuk meminimalisir orang-orang yang melakukan fungsi-fungsi demokratik. Kritik segala macam. Jadi dibiarkan. Nah,
Nah, kita ingat nggak waktu ada Satgasus? Ya, ya. Oke. Satgasus mana nih? Satgasus Merah Putih maksudnya. Satgasus yang terkait dengan Ferdi Sambo itu. Iya, Satgasus Merah Putih. Kalau ngomong Satgasus ada yang sensitif, Aris. Oh, iya. Itu Satgasus Merah Putih ya? Iya, iya, namanya. Tapi nggak merah putih ternyata. Penyidik di kasus saya dan Fathia itu sejumlah namanya identik dengan kasusnya Dandi Laksono. Termasuk kasus terhadap Mas Novel, Ratna Sarumpait dulu. itu semua nama-namanya ada yang identik di Ya, dalam betul. surat keputusan, surat penetapan atau keputusan soal Satgasnya tuh, Surat Satgas. perintahnya, ya. Surat Nah, perintah. kasus-kasus yang dilematkan kepada kami, ITE dan berita bohong, peraturan KUHP 1946. Jadi penggunaannya memang diorkestrasi untuk ke sana. Sementara di ruang yang lain, Undang-Undang ITE terorkestrasi secara baik dan wangi. Gitu. Dan ternyata di sini memang ceruk besar. Ceruk besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Salah satu contohnya misalnya rame soal BTS. Oke. Ada kaitannya di situ tuh. Yes. Jadi bisnis besar pasang tiang, ada mesin-mesin teknologi yang dilematkan, tapi sebenarnya itu mencairkan enhancement aliran-aliran penggunaan teknologi yang kemudian ada juga yang lagi masak, saya pakai istilah bahasanya memasak si operator-operator besarnya. Misalnya sampai akhirnya masuk ke pasar saham, Goto, yang sudah dibongkar oleh banyak teman bagaimana tata kelola bisnisnya sampai negara dicurigai kehilangan uang, yang sudah dilaporkan ke KPK, tapi KPK juga. Tapi sebenarnya ini paralel kejahatan loh, Bos. Iya, ini orkestrasinya besar banget, Mas BW. Nah, itu yang hal-hal yang gambaran besar ini yang belum paripurna bisa dipahami. Yang masih muncul kasus saya sama Fathia. Yes, betul, setuju saya. Nah, ini kan induksi kecil yang sebetulnya menunjukkan bahwa tidak sebagaimana tujuan dari Undang-Undang ITE. Itu satu. Yang kedua, penafsiran Undang-Undang ITE-nya sendiri. Saya tadi ambil yang soal digunakan untuk memaksa diam sejumlah orang, itu masih terus terjadi hari ini. Makanya saya mau langsung misalnya concern saya sama Fathia, sama teman-teman lawyer dan teman-teman organisasi yang ada di belakang penelitian yang kita bahas di YouTube itu adalah bagaimana menggunakan kasus ini, bagusnya hasil pertimbangan majelis hakim, kapitalisasi. Kalau dalam istilah hukum kita sebutnya apa, Mas? Cokordas court ya. Ya kan? Istilah dalam pengadilan, biasanya di Amerika suka sebutnya gitu kan, nama hakim ketuanya, nama hakimnya yang dipakai sebagai sebagai itu, Cokordas Court ini, yang bagus itu dia bisa semacam memberi signal kepada majelis hakim di tempat lain, misalnya bagaimana memberi signal kepada majelis hakim di pengadilan tinggi di Surabaya yang sedang memeriksa atau bertanggung jawab sekarang untuk memeriksa 3 petani pakal itu. Dia harus jadi milestone, Mas. Harus jadi milestone terhadap kasus-kasus lain serupa yang diorkestrasi sama persis dengan apa yang harus. Yang saya berharap sih Mahkamah Agung sumringah dengan putusan PN Jakarta Timur kemarin. Jadi inspirasi. Apalagi mereka baru mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung soal anti slap itu, Mas. Anti pemidanaan atau serangan hukum terhadap aktivis lingkungan. Meskipun tidak dikutip, kan sebetulnya harusnya ini jadi satu triggernya sama trigger atau pintu masuk, penyeimbang yang bagus. Biarlah ini eksekutif, legislatif, legislatifnya malah bikin revisi ITE, amandemen tambahan terhadap Undang-Undang ITE. Itu bukan revisi jadinya. Bukan meniadakan yang lama, nambah. Jadi pasal-pasal ada revisinya, terus ada tambahannya sebenarnya. Itu satu. Sementara eksekutifnya masih di eksekutif yang bidang penegakan hukum, masih terus mempraktekkan pemidanaan terhadap orang-orang. Saya melihat begini ya, Mas Haris. Contohnya begini.
ada orang yang menjadi korban dari suatu perbuatan orang yang sebetulnya perbuatannya itu kejahatan atau pelanggaran lah gitu ya, terdampak kepada dia. Karena penegakan hukum ini mungkin masih banyak bermasalah, sehingga orang-orang yang menjadi korban beranggapan mesti harus viral dulu. Kalau nggak viral nggak dapat keadilan. Tapi ternyata di beberapa kasus mereka yang melakukan upaya itu sebagai pembelaan diri lah untuk mendapatkan keadilan justru dilaporkan dan dipidana, diproses pidana, dihajar lah istilahnya. Mungkin ada beberapa kasus yang contohnya di Karimun Jawa barangkali ya. Iya. Itu yang masyarakat atau penelayan tambak, soal tambak. Iya ya, tambak udang itu ya. Betul. Dan kemudian ada beberapa lagi yang orang yang menjadi korban pelecehan dari guru kalau nggak salah, dia guru udah korban pelecehan, kemudian speak up di medsos gitu, dan kemudian justru dia yang dilaporkan gitu. Dan kebetulan memang prosesnya selesai dan Presiden memberikan amnesti untuk dia. Betul. Tapi kan kasus-kasus serupa bisa jadi banyak nih Mas Haris. Banyak. Yes. Ini Mas Haris bisa cerita nggak gimana posisi seperti itu? Ibu-ibu yang kakaknya dituduh melakukan tindak pidana di Makassar, lapor sampai ke Listio Sigit sebagai Kapolri, lapor ke Propam, Propamnya waktu itu masih Verdi Sambo juga. Itu ada bukti jelas Mas BW, kakaknya masuk ke rumah itu masih hidup, keluar dibawa polisi dan tiba-tiba sudah meninggal, nggak ada proses hukum, nggak dapat proses fair trialnya itu, peradilan yang baik dan jujur itu nggak dapat. Ya akhirnya dia rame, berani sekali di Instagram, di TikTok saya lihat, dan terakhir akhirnya dia ditangkap. Ada satu ibu nih di Makassar. Iya. Ujungnya ditangkap ya? Dia yang ditangkap. Sama kayak itu ya, anak kecil yang mengkritik anak SMP itu sama. Presiden Jokowi gitu juga Mas. Oh gitu ya? Dilaporin. Iya. Jadi banyak. Nah, hal-hal seperti ini kan banyak kejadian yang saya makanya sekali lagi saya merasa penting banget ya. Saya ingin, karena kasus saya sama Fathia di Jakarta, ini punya dampak ke tempat yang lain. Karena di tempat-tempat yang lain tidak selengkap fasilitas untuk memperjuangkannya di tempat-tempat tersebut. Kenapa? Karena di tempat-tempat tersebut masalah awalnya menempuh upaya hukum, cari keadilan yang offline bukan online, itu dicuekin. Nah akhirnya ketemu model baru yang namanya online ini. Nah no viral no justice itu menurut saya benar, karena caranya harus seperti itu. Dan nggak tahu saya mau bilang apa, noraknya, gawatnya, sangat disayangkan. Para penegak hukum juga punya tim memantau di dunia maya itu, Mas Bewi. Ya. Ya mungkin itu penting lah, tapi kan harusnya itu lama-lama kecil karena ada perbaikan secara mekanistis dalam soal proses mencari keadilan itu. Memantaunya itu bukan untuk melacak apakah kejahatan jadi gini, dia memantaunya justru untuk mengontrol supaya represi itu bisa berjalan dan supaya tidak ada daya kritis dari masyarakat gitu loh. Iya, jadi kayak bungkam juga. Membungkam juga kontrolnya. Dan sampai sekarang Mas, varian lainnya nih, ada yang dapat di inbox message untuk ngedrop di akun kamu ada gambar ini di drop, atau di teman-teman tertentu kita nggak tahu karena nggak muncul sebagai negara dan penegak hukum, tiba-tiba ada akunnya orang hilang, kayak gitu-gitu. Yang mana dalam praktek hari-hariannya kemarin kritikal dalam soal-soal tertentu. Ini yang kejadian kan FNN Harsubeno Point. Iya. Sekarang lagi tiba-tiba bukan hanya hilang, dulu pernah hilang. Sekarang itu di apa istilahnya itu? Di freeze. Di freeze selama 3 bulan dia nggak boleh ini. Oh gitu? Iya Mas, ini baru hari ini nih. Dan undang-undang ITE yang baru ya, ngatur itu memang memberi kewenangan tersebut. Memberi kewenangan itu ya. Gila. Jadi tanpa ada putusan pengadilan yang final, dia bisa lakukan itu. Jadi siap-siap podcastnya Mas Novel nanti tiba-tiba. Kalau saya sih aman-aman Pak Bibi biasanya. Itu jadi tiba-tiba sekarang ada kewenangan itu di undang-undang di perbaikan ya.
Undang-Undang ITE yang baru, yeah. itu ada kewenangan itu, Mas Nova. Jadi kalau saya mau tambahin satu isu lagi, jadi kayak Haris tadi bilang, Undang-Undang ITE itu membungkam hak menyatakan pendapat. Terus yang kedua, di sisi yang lain, pembangunan infrastruktur sebagai proses untuk mewujudkan ITE yang baik dengan digitalisasi itu sebenarnya juga penuh dengan kasus korupsi di situ. BTS salah satunya contohnya, dan masih banyak lagi karena itu kan membangun infrastruktur digital dan internet itu kan perlu dana besar. Ada satu lagi yang lu belum cerita, Bos. Pertarungan antar undang-undang, ada KUHP baru, KUHP lama, Undang-Undang ITE dan revisi Undang-Undang ITE itu menimbulkan problematik sendiri kan sebenarnya. Dalam konteks kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, mencari informasi ya. Nah hari ini tuh tadi kita bicara soal politik Undang-Undang ITE-nya. Lalu kita bicara soal bagaimana ada double standard penggunaannya. Nah, tapi sebetulnya ada pertarungan atau kompetisi si aturan-aturan tersebut juga. Satu, ada KUHP yang baru, ada sejumlah pasal itu ya yang mengatur tentang pembatasan kebebasan berekspresi yang bisa dipidana kemudian, dan juga mengatur siapa saja yang tidak boleh dihina. Tapi juga tadi ada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang ITE yang baru. Jadi ini ada yang dikoreksi. Hukumannya dikoreksi, Mas. Dari 4 tahun menjadi 2 tahun. 2 tahun ya. Tapi elastisitas. Jadi perluasan untuk dijaringnya itu semakin besar, tapi memang itunya tapi kan ini jadi alat pengancam sebenarnya kan. Jadi makin gampang mempidanakan orang. Iya. Jadi kayak nanti penjara itu jadi seperti drive-thru. Semua orang ngantri itu kayak dulu mobil mau tes COVID kayak gitu. Sebentar tapi ya kena. Semua orang dipaksa ngantri dengan menggunakan undang-undang itu. Jadi bukan mau ngantri sebenarnya, dipaksa ngantri. Jadi selama ini yang undang-undang ITE dianggap sebagai alat untuk pembungkaman, alat untuk represi ke aktivis, ke orang yang mau kritis. Ini tetap menjadi masalah artinya. Jadi masalah. Dan oleh negara tidak dianggap sebagai hal yang penting untuk dibereskan gitu ya. Ini kan bahaya sekali nanti. Masyarakat dalam konteks demokrasi kan, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat yang berdaulat bagaimana mau kritis? Kemarin Mas dalam itu debat pertama presiden ada salah satu calon itu sudah mengatakan salah satu masalah itu adalah revisi undang-undang ITE. Karena memang kan perdebatannya kan hak menyatakan pendapat. Iya. Yang nomor apa namanya? Wakanda nomor. Wakanda nomor itu kan sebenarnya ingin menyatakan nggak ada lagi tuh. Harus dilawan tuh kebebasan menyatakan pendapat tuh bukan kejahatan gitu. Nah, itu ada tuh. Jadi artinya memang kita mengharapkan mestinya itu perdebatan-perdebatannya diisi pada problem-problem yang konkret yang hari ini, yang secara sistematik dan terstruktural itu membuat Indonesia nggak mungkin jadi hebat karena itu. Dan juga sebetulnya gini Mas Haris, problem tadi yang dikatakan soal banyaknya judi online yang nggak ditindak atau nggak berhasil ditindak, dan banyaknya penipuan online yang korbannya banyak tapi pelakunya nggak terlalu banyak bisa tertangkap kecuali yang sudah terlalu masif ya. Ini mestinya menjadi PR untuk dibereskan daripada sekedar hanya memperluas orang yang dijerat dengan Undang-Undang ITE yang itu justru malah menjadi sarana untuk pembungkaman. Kan gitu Mas Haris? Betul. Gimana ya mau nambahinnya, jadi memang kita paling tidak nih kita nggak punya data yang cukup bahasa gampangnya yang cukup tenar untuk melihat sejauh mana di dunia digital dan online itu yang benar-benar itu adalah tindak pidana. Misalnya sekarang begini, orang main saham sekarang online Mas, di kafe-kafe duduk pada main saham semua, itu digital nggak? Digital. Tapi ketertiban, kelengkapan regulasinya justru muncul dari OJK. Dan OJK memang ranahnya lebih banyak, meskipun ada kewenangan tindak pidana juga di OJK, tapi di OJK ada beban untuk mengatur secara lebih komprehensif. Ya kan? Tapi saya sebagai orang masyarakat, warga biasa yang bukan duduk di Senayan, saya nggak merasakan perdebatan revisi Undang-Undang ITE kemarin.
untuk bisa mengimbangi itu. Iya, iya. Yang di penggunaan digital tadi. Perdebatan soal TikTok yang dianggap TikTok yang didukung oleh para artis. Iya. Nah, sekarang saya mau pakai bahasa kekinian. Kok media nggak rame? Kok kok Zulhas atau Zul yang lain nggak datang lagi ke Tanah Abang ngecek? Udah meningkat belum perdagangan mereka pasca penindakan TikTok itu? Iya, iya. Apalagi setelah TikTok diakuisisi gitu kan? Apalagi setelah TikTok diakuisisi. Jadi saya mau bilang, sebetulnya ada penggunaan undang-undang ITE yang lebih memfasilitasi orang untuk tumbuh, tapi setelah dia tumbuh, kamar pasal pidananya gagal masuk melihat ke sana. Begitu dikoreksi, koreksinya koreksi dagang lagi, yang kemudian nanti sahamnya Goto masuk lagi. Jadi maksud saya nggak fair sampai di situ. Ada hal besar yang belum terungkap. Nah, kemudian kita disuguhkan di penggunaan ITE. Berita-berita penggunaan ITE ini kan meneror, Mas. Iya. Kan memberikan teror. Belum lagi peraturan KUHP nomor 1 belum dihapus sampai sekarang. Konten materi soal berita bohong ini ditambahin direvisi. Nah, 1,5 tahun lagi atau 2 tahun lagi KUHP yang baru akan diberlakukan. Nah, KUHP itu kan buat mungkin yang nonton sudah banyak yang tahu itu aturan umum. Nah, undang-undang ITE ditempatkan sebagai lex spesialis. Gitu. Pembahasan kemarin tuh katanya di DPR salah satu motivasinya adalah menyiapkan harmonisasi dengan KUHP. Saya malah melihatnya bukan harmonisasi, malah bertentangan. Malah seolah-olah ingin melengkapi hal-hal yang tidak diatur dalam KUHP sebagai semangat untuk melindungi mereka, untuk lebih mencengkram gitu loh. Tambah parah jadinya. Ya, modal untuk menjadi lebih parah dalam konteks operasionalisasi penegakan hukum sudah ada. Jadi kalau kita mau jadi negara yang semakin otoriter, saya bilang semakin karena sudah otoriter, alatnya sudah ada gitu ya. Sudah makin ada. Dan yang mengerikan itunya, Mas, yang double standar dan manipulatifnya. Di sini diatur ketat gitu kan soal digital, di sebelah sini diberi ruang yang leluasa dan kita nggak bisa jangkau masuk di situ dan tidak ditujukan untuk kepentingan di situ. Mulai tadi main dengan digitalisasi pasar saham. Kalau Mas BW ingat, gila. Waktu KUHP sebenarnya kan itu agak terbatasi karena ada kuat perlawanan kita kan. Yang kita tolak penggunaan pasal yang bisa kemana-mana. Akhirnya kemudian dibatasi, yang tidak boleh dihina adalah yang institusi-institusi yang ada dalam konstitusi. Selebihnya nggak diatur. Nah, gara-gara itu terbatasi, menurut saya nih, diam-diam ada revisi. Iya kan? Diam-diam ada revisi. Dan menambahkan tadi yang nggak ini ya, yang nggak masuk. Kira-kira kan begini kan, udah kalau situ nggak bisa, sini aja gitu. Dan kita nggak care dan nggak aware lagi di situ. Mestinya kan lex spesialis itu yang umum di sana, tidak keluar dari itu, kita tafsirkan bagaimana indikator-indikatornya. Betul. Misalnya perdebatan soal apa itu bedanya kritik sama penghinaan. Mestinya kan diatur. Nah, saya makanya nih sama teman-teman lagi ajukan judicial review, menawarkan satu gagasan atau konsep. Kan ada SKB, 3 menteri soal, kita sebutnya tafsir lah bahasa gampangnya, dari Undang-Undang 27, terutama 27 ayat 3. Nah, SKB itu muncul ketika dulu ada putusan MK yang bilang harus diatur lebih detail. Muncullah SKB. Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam memfasilitasi itu. Tapi kemudian di kasus saya, jaksanya meminggirkan. Nggak mau pakai SKB itu. Untungnya hakim-hakim 3 orang ini cerdas, dia pakai itu. Nah, tapi kita sekarang lagi minta ke MK supaya SKB itu diabstraksi sebagai tafsirnya MK. Diadopsi, diabstraksi. Jadi dia sebagai negatif legislator, Mas. Untuk dengan tadi yang disampaikan Mas Haris bahwa ternyata dengan revisi undang-undang ITE yang baru ya, justru malah membuat ruang untuk memidanakan itu lebih banyak.
Saya khawatir kemudian orang takut untuk kritis, takut untuk peduli dengan kepentingan negara, takut untuk ketika ada potensi-potensi korupsi atau praktek-praktek perbuatan yang merugikan negara, takut untuk berbicara. Walaupun saya juga apresiasi sekali ya Mas Haris dalam kondisi yang kemarin tetap berani terus sampai selesai dalam putusan sidang, kan luar biasa. Kalau orangnya seperti Mas Haris ya, tentu kan orang-orang yang lain belum tentu punya mentalitas seperti Mas Haris kan gitu. Undang-undang ITE itu membangun budaya swasensor soal ketakutan itu. Iya. Jadi orang sudah dibikin takut sedari awal, Mas. Dan ketika daya kritis itu tumpul, kesadaran itu tak pernah bertransformasi menjadi mobilitas deh, nggak mungkin. Nah itu yang dipasung di situ. Dan itu bisa menghancurkan siapapun. Orang-orang ini kan, coba contohnya, itu kan yang didiskusikan Haris kan hasil riset. Betul. Jadi kebayang nanti hasil riset nggak akan mungkin mau dipublikasikan. Dan sekarang sudah ada lagi, Mas, ahli di dalam kasus lingkungan sekarang digugat, Mas. Bambang Hero. Ada baru nih, Riz. Yang Bambang Hero yang baru ya? Baru Bambang Hero. Iya. Itu, Mas. Iya. Oh, sampai segitu. Udah kayak jadi gitu. upayanya untuk membungkam dan menakut-nakuti itu luar biasa gitu ya. Jadi ITE ini memang karena semua orang harus membelah kehidupannya ya, offline dengan online. Iya. Jadi dibangunlah kapasitas negara yang besar untuk melihat dunia digital tadi itu, terutama dalam soal ngontrol ya. Belanja negara untuk mengontrol dunia digital kan tambah tinggi. Tapi lucunya peaceful digital life-nya, praktek digital itu seolah-olah tambah ruwet karena banyak ditangkepin semua segala macam. Tambah satu lagi, Bos. Begitu ngomong soal pemilu misalnya 204 juta data pemilih tetap bisa dibeli di dark web market. Terus sampai hari ini KPU tidak pernah bisa menjelaskan itu backdoor yang bisa menyimpan itu udah beres belum gitu, masih ada apa enggak? Dan itu mengerikan. Problemnya begitu dahsyat ya. Kalau menurut saya sih kita tidak akan bisa kabur dari ruang digital dalam proses demokratisasi. Betul. Nah, tapi ruang digital itu dipakai untuk melakukan praktek anti demokrasi sebetulnya. Iya. Nah, jadi sebetulnya kita ini masih awan gelap lah dalam soal kebebasan berekspresi, terutama dalam gara-gara, dan itu awan gelap itu terjadi karena undang-undang ITE yang dalam beberapa hal memang undang-undangnya tekstualnya memfasilitasi penyalahgunaan, plus ditambah lagi memang ada motif niat jahat dari orang-orang yang kemudian bisa pakai itu sebagai diterima alat oleh penegak hukum secara salah atau memang sengaja salah, menjalankannya dalam hukum acaranya. Kalau pakai bahasa Mas Novel nih, mensreanya udah ketahuan nih. Mas Haris, etikat tidak baiknya udah kelihatan. Sebagai penutup gini, saya pengen ini tidak hanya menjadi hal yang nakut-nakuti saja. Karena kita tentunya tidak mungkin serta-merta memaksa pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan yang ideal gitu. Faktanya mereka nggak berubah-berubah kok. Kritik udah banyak. Tapi yang menarik adalah pilihan Mas Haris untuk tetap berani kemarin sampai akhirnya alhamdulillah putusannya dinyatakan bebas. Tapi yang ingin saya dapatkan dari Mas Haris adalah Mas Haris waktu itu kan sebenarnya diajak udah deh minta maaf selesai gitu kan dalam konteks damai. Mas Haris ya damai gitu kan. Tapi Mas Haris tetap mau bicara hingga sampai posisi akhir walaupun itu banyak kesulitan tentunya. Ini Mas Haris bisa nggak ngasih gambaran atau ngasih semangat agar pilihan itu menjadi semangat orang jadi untuk tidak takut, tidak motivasi orang tidak takut. Nggak bisa, Mas. Kalau nggak mau diajak cincai, gimana itu? Diajak damai mau. Tapi waktu itu saya tanya, apa prasyaratnya? Apa isi damainya? Ternyata orang yang datang ke saya menawarkan mau bantu damai,
1-2 itu juga bingung. Iya ya, isinya apa ya? Ya, Anda minta maaf. Loh, saya nggak salah. Iya. Ya kan? Saya nggak salah. Jadi kalau saya nggak salah, saya nggak mau minta maaf. Jadi saya minta maaf karena tidak bisa minta maaf. Iya. Saya minta maaf kalau saya minta maaf. Betul tidak? Waktu di pengadilan pun, waktu hakim ketua tanya pada akhir setelah memeriksa saksi pelapor atau pengadu itu si Luhut Binsar Panjaitan, tapi salaman mau nggak? Saya bilang nggak ada masalah kalau salaman. Lu bukan hanya salaman kan? Cipika-cepiki lu enggak. Pak Bu. Salaman. Tapi yang air mata lu berkembang tuh apa tuh? Bukan? Itu soal menjelaskan soal Papua itu. Oh iya. Betul berarti Mas. Apalah artinya air mata kita dibandingkan dengan darah mereka yang sudah bertumpah-tumpah. Nyawanya orang Papua itu. Tapi poin tadi motivasi dong. Motivasi kalau lupa motivasi gini, Mas Novel. Kita mengerjakan sesuatu dan kita memeriksa, memverifikasi dan mengoreksi apa yang kita lakukan itu, dan sekali itu sudah meluncur, ya kita harus mengawal itu. Nah, kalau ada tekanan, persuasi sampai tekanan, gradasinya kayak gitu, itu resiko yang harus dihadapi. Gitu. Dan dalam konteks Indonesia kekinian, saya merasa begini, nggak boleh ada penguasa yang sangat semena-mena. Semena-mena dari apa yang kita kritik misalnya, termasuk juga semena-mena ketika merespon kerja advokasi kita. Nah, itu harus dihadapi setinggi apapun, sebesar apapun, harus dihadapi. Dan saya punya motivasi, saya udah janjian sama Fathia secara personal gitu, kita harus hadapi ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Bersama teman-teman dan lain-lain. Dan alhamdulillah sebetulnya makin hari sebetulnya makin membesar ya dukungan, bukan cuma dukungan, sebetulnya gawe bersama. Saya sih merasa ringan ya, betul bahwa ini, dan saya kagum gitu ya. Saya setiap hari Senin sebelum jam 10 ada di PN Jakarta Timur selama 8 bulan. Tapi jadi terasa mudah, gampang karena banyak yang membantu. Jadi bukan soal disupport saja, tapi juga kerja bersama. Nah, jadi penting untuk kita, penting untuk kita berhadapan sama orang-orang seperti ini. Untuk menunjukkan demistifikasi, desakralisasi. Karena tadi yang Mas Novel bilang nih, makin menakutkan situasi hari ini, makin takut orang. Justru kita harus ngajak orang untuk ayo, jangan takut. Kawal terus. Kalau saya punya posisi, saya mau ngutip dari Mbak Yati Andriani itu, Mas Novel kenal, dia selalu bilang di beberapa hari sebelum putusan, Bang, kita udah menang kan? Dan saya itu statement itu benar mewakili apa yang saya pikirkan dan saya rasakan. Saya kemarin sebenarnya nggak pusing sama vonis, nggak mau pusing sama vonis. Tapi memang saya merasa bahwa kita sudah menang karena kita, sekali lagi saya mengutip lagi apa yang disampaikan Asvin, salah satu lawyer di pledoi. Setelah panjang pledoi, dan Asvin bilang blessing in disguise, ada hal baik di balik semua ini. Di forum yang formal dan terbuka, kami menghadirkan bahkan mendapatkan bukti bahwa Luhut Binsar Panjaitan ya kan mengakui dan memang patut diduga terlibat dalam konflik of interest dan beneficiary owner itu tadi. Dan dinyatakan dalam putusan oleh hakim kan? Dan dikutip sama hakim. Jadi menurut saya statement itu, situasi itu kan terjadi setelah 7-8 bulan sidang. Harus ada proses, ada waktu, ada tenaga yang kita luangkan untuk masuk ke sana. Nah, makanya kembali ke statement tadi soal dari Yati itu, kita sudah menang. Karena kita mengungkap dugaan-dugaan ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang, potensi kehancuran sumber daya alam dan lain-lain.
Itu satu. Yang kedua, kita sudah menang karena kita melawan. Nggak penting menang, maksudnya. Kalau saya mau nambahin, Mas, kekuatan Haris untuk menantang situasi yang menekan itu sendiri menjadi barang langka pada saat ini. Betul. Di tengah represivitas yang luar biasa dahsyatnya itu. Jadi mengambil putusan itu adalah satu keniscayaan gitu. Kalau kita semakin langka tuh, Bos. Satu itu. Terus kedua, pilihan itu sudah advokasi. Iya, makanya mengambil pilihan itu sendiri kan pilihan berat, Mas. Tapi itu diambil demi sebuah pertanggungjawaban, itu aja udah keren. Dan itu langka. Terus yang kedua, membangun kesadaran melawan itu tidak menantang takdir. Tapi melawan itu adalah ingin mengungkap takdir, atau bilang kalau pakai bahasanya ininya sepupunya maksudnya kita sedang menjemput takdir gitu. Luar biasa. Dan itu artinya menularkan itu loh, Riz. Menularkan semangat, membangun awareness. Kita bisa kok. Kalau bersama-sama bisa. Nah, konsolidasi kekuatan itu yang hilang, Mas. Orang-orang baik terkonsolidasi menghadapi case yang ini, itu menurut saya sesuatu tuh. Itu yang dibilang menang tuh saya tafsir secara itu. Hari ini kita kehilangan itu, Bos. Semuanya tuh udah cupet, udah deh lo nyerah aja deh. Akhirnya sementara Mas Novel kan di novelnya apa ini? Naik ketemu nih, Mas. Apa nih ininya? Nah, itu yang kedua tuh yang menarik. Terus yang ketiga, sebenarnya yang juga menarik itu adalah teman-teman membagi peran, Mas. Dia kontribusi, bukan hanya kesadarannya. Dari Bandung datang, dari Jogja datang, dari Solo, dari Papua datang. Jadi menurut saya ini konsolidasi kekuatan sipil dalam persidangan kali ini yang nyaris tak pernah kita dapatkan lagi. Satu lagi, Mas, kekuatan doa luar biasa. Kalau itu di pasca putusan gua dapat cerita banyak betul. Temennya anak. Gara-gara dia inget anak saya, Mas Novel, dia bangun malam-malam tahajud, cerita, ibunya cerita ke istri saya. Ada lagi sepupu saya cerita, ibunya dia doanya orang-orang tua. Gereja-gereja di Papua pada bikin acara doa bersama. Masyarakat adat, upacara adat, potong ayam segala macem. Wah, luar biasa deh. Di Serang tuh selama 4 bulan terakhir ada temen satu bikin baca pengajian yasinan setiap habis Isya Minggu malam. Jadi menurut saya banyak banget orang yang memobilisasi ekspresinya. Sebenarnya bukan karena teman saya, bukan karena saudara saya, bukan kenal saya, bukan kenal sama Fatiat, saudaranya Fatiat, bukan. Tapi ada sebuah kesadaran kolektif yang akhirnya kemudian menjadi gerakan ya. Mungkin bukan gerakan sosial banget, tapi semua orang itu punya ekspresi masing-masing. Teman-teman kreatif, teman-teman seniman, banyak The Brandals Band, Efek Rumah Kaca, setiap manggung di mana-mana menyuarakan soal ini. Dan mereka selalu bilang ini soal kita semua. Betul. Habis Fathia dan setelah Haris, ini semua akan terorkestrasi menyerang masing-masing. Menarik sekali yang sampaikan Mas Haris dan Pak Dwi. Ada yang lupa disebut. Apa itu, Pak Dwi? Doa emaknya. Kalau doa ibu emak lu tuh, yang paling penting. Lu jangan lupa lu sebut tuh, Bos. Orang lain doanya lu sebut. Kalau doa agak kurang ajar juga sih lu ya, Tis ya. Itu kan sesuatu yang sudah, kalau dia kan udah kita udah paham lah dia. Ini perlu diucapkan. Kan doa ibu itu suka dilupakan orang. Enggak, kalau suka dilupakan orang. Justru karena sering diingat orang, akhirnya udah dianggap sama-sama paham. Tapi emak saya itu, Mas Novel, itu emang dahsyat dia. Lu panggil emak lu siapa sih? Mama. Mama siapa? Ya nggak usah lah namanya. Penting nih. Ibu saya itu tiap malam, jadi kadang-kadang tuh dia habis tahajud tuh di WA saya, jadi saya tahu dari jamnya gitu kan. Dia pasti mobilisasi itunya luar biasa dia. Kalau pakai bahasa yang agak religius, Mas
burung ababil itu telah dikirim Allah untuk menghancurkan gajah-gajahnya Abraham. Iya, dahsyat memang. Dan apa dari penyampaian Mas Haris? Sebentar lagi Ramadan. Masih 3 bulan lagi. 2 bulan lagi. Dari penyampaian Mas Haris dan Pak Biwi, ada beberapa hal yang kemudian. Tapi sebelum lanjutkan Mas, ibu saya itu adalah guru advokasi pertama saya. Oke, menarik sekali. Itu yang harus disebut. Dia tuh selalu dulu waktu saya kecil sampai remaja sampai itu. Waktu kantor kontras diserang, ya kan? Pulang kan malam tuh. Dia bilang begini, hancur ya kantor, hancur. Ya udah kalau bela orang begitu emang resiko. Nggak disuruh berhenti, nggak apa. Dia bilang, ya kalau bela orang begitu resiko. Iya. Tapi kenapa terus mau bela orang? Ya ibu saya udah bilang begitu. Menarik sekali. Tapi kita dari kecil memang dididik sama ibu saya. Emang begitu, udah lempeng lah. Iya. Itu sekaligus membuktikan sehebat apapun seorang laki-laki, pasti ada perempuan dahsyat di belakangnya. Iya. Dan di sampingnya. Ya, dan apa ya? Satu Ini nggak ditutup-tutup, Mas. Saya mau tutup jadi terus. Jadi satu topiknya makin menarik soal perempuan. Satu hal yang menurut saya penting untuk digarisbawahi, bahwa masalah ketidakadilan, masalah yang menimpa orang yang terdolimi, teraniaya karena ada proses ketidakadilan dan proses yang tidak berimbang, itu menjadi urusan kita semua, bukan menjadi urusan dia sendiri atau siapapun. Kenapa? Karena bisa jadi kesewenang-wenangan itu suatu hari akan menimpa ke kita. Kalau kita diam, maka kita akan mendapatkan situasi seperti itu. Dan yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Mas Haris dan kawan-kawan yang melakukan kegiatan advokasi dan dukungan, ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan kepentingan semua orang, kepentingan negara, kepentingan peradaban, kepentingan kemanusiaan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita perlu untuk merasa memiliki negeri ini. Dengan begitu kita akan mau kritis dan mau mengambil resiko untuk memperjuangkan itu dengan resiko-resiko yang ada. Dan ternyata ketika memandang resiko itu, justru kadangkala resiko-resiko itu malah nggak tertimpa pada diri kita. Terima kasih Mas Haris. Sama-sama. Semoga menjadi inspirasi. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.